Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Semoga rahmat dan keberkahan hidayah dari Allah ya tercurah kepada kita semua ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu mendoakan Bunda, dan semoga doa kalian juga terijabah kepada Allah, dan apapun agama kalian, semoga kita selalu dalam lindungan ya, pertolongan dan hidayah dari Allah ya. Apapun ujian kita, masalah kita, selalu mendapatkan jalan keluarnya dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT di alam semesta ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Terima kasih buat kalian ya yang selalu masih curhat, bertanya sama Bunda ya tentang mengatasi anak yang punya kelebihan khusus atau kelebihan dari lahir ya, atau bisa dibilangkan anak yang indigo yang masih kecil ya. Jadi Bunda menjawab yang Bunda pahami selama ini ya. Jadi cara kita menangani ya anak-anak yang masih di bawah umur tapi mereka sudah mendapatkan gift ataupun kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana penanganan orang tuanya untuk anak ini sesuai dengan kita hidup di dunia ini, itu harus ada penanganan ya. Jadi apapun yang diberikan Allah itu ya, enggak orang dewasa, anak kecil, semua sudah Allah berikan sesuai yang Allah inginkan terhadap semua manusia ya. Jadi kalau pemahaman Bunda untuk menangani anak-anak yang punya kelebihan ya dari bawaan lahir, ataupun mereka didampingi leluhur, ataupun mereka didampingi para hal-hal yang mistik dalam kehidupan mereka, itu harus ada penanganan khusus bagi orang tua ya. Kenapa harus ada penanganan khusus? Karena anak yang punya kecenderungan kelebihan khusus ini pribadinya agak lebih banyak menyendiri ya. Mereka ini banyak menyendiri ya, sendiri, suka main sendiri, suka ngomong sendiri ya, suka bercerita-cerita hal-hal yang di luar nalar sebagai anak-anak biasanya ya. Sering mereka merasa ketakutan ya, sering mereka terbangun tengah malam tapi mereka sering ngomong dan sering berbicara sendiri. Dan itu juga harus kalian sebagai orang tua harus ada perhatian buat anak-anak yang punya anak kalian yang punya kelebihan khusus dan bakat yang dari lahir yang diberikan Allah dalam kehidupan mereka ya. Jadi nomor satu yang harus kita jalani itu, bila kalian sudah menyadari anak kalian punya ada gift ataupun kelebihan, bisa memandang hal-hal yang di luar nalar manusia biasa ya, pondasi anak kalian ini dengan hal-hal kasih sayang yang ekstra ya. Jadi anak-anak yang cenderung seperti ini, dia harus betul-betul kita perhatikan dengan kasih sayang yang sangat luar biasa. Jangan sampai mereka hidup di alam yang tidak semestinya. Jadi mereka banyak teman bermain yang tidak terlihat oleh mata biasa ya. Jadi itu jangan sering kalian selalu bertanya tentang hal-hal seperti hal-hal yang menakutkan ya, seperti hantu, setan yang sering kebanyakan itu anak seperti itu sering kita tanya ada hal seperti ini, kita harus membatasi pemikiran si anak ini seperti melihat hal-hal yang di luar nalar manusia biasa ya. Jadi nomor satu, pertebal apapun agama kalian ya, anak
anak kita ini kita ajarkan dengan agama yang sesuai dengan keyakinan yang kita anut, agama yang kita yakini ya. Lebih banyak kita mengarahkan anak kita yang punya kelebihan khusus ini tentang keagamaan supaya bisa mengatasi dari aura-aura yang negatif ya, pemandangan-pemandangan negatif. Itu kadang mental kejiwaan anak juga dia lebih cenderung lebih banyak bermain dengan hal-hal yang di luar nalar manusia, kebanyakan hal-hal mistik ya. Dan cara kita mengatasi, jangan sering bertanya tentang hal-hal yang menakutkan buat buat anak kita tadi. Itu tidak boleh ya, kata Bunda tidak boleh, karena itu juga mengganggu kejiwaan anak, karena dia masih belum bisa membedakan mana yang bersifat nyata, yang tidak nyata di alam dunia ini ya. Jadi butuh penanganan dan kasih sayang ekstra, itu yang kunci utamanya. Kalau kalian merasa punya anak yang punya bakat atau kelebihan khusus ya, sebagai orang tua kalian harus bisa membimbing anak kalian itu di arah-arah yang positif, terutama arah-arah keagamaan yang kalian yakini ya. Jadi mereka ini harus cenderung lebih ekstra mendapatkan kasih sayang dan perhatian kita sebagai orang tuanya ya. Karena dan pergilah kalian mencari atau sesuai dengan keyakinan agama kalian atau ustadz ataupun kiai untuk memperkecil pandangan anak kita ini sesuai dengan umurnya, karena cenderung anak-anak yang sudah punya bakat spiritual dari gift dari lahir ini mereka punya nalar lebih dari anak kebanyakan atau anak yang normal ya. Jadi harus mereka hidup sesuai dengan umur mereka ya. Jadi sesuai berapapun tingkatan umur mereka, sesuai dengan mereka yang selama ini masih kecil. Jadi anak-anak yang punya kelebihan gift ini memang nalarnya lebih tinggi ya daripada anak-anak kebanyakan atau anak-anak normal biasanya. Jadi cara kita mengatasi, perbanyak kasih sayang, itu yang paling utamanya. Jangan sering bertanya hal-hal yang negatif dalam pandangan anak-anak kita tadi ya. Karena hal-hal yang negatif itu tidak semua bisa orang merasakannya ya. Jadi itu juga mengganggu pertumbuhan anak kita dengan banyak pemandangan-pemandangan yang di luar nalar ya. Jangan dijadikan suatu permainan. Anak-anak kita bisa merasakan hal-hal seperti itu, tapi kita juga harus membatasi mereka bahwa hal itu tidaklah nyata tapi juga ada ya. Jadi kita harus menangani sebagai orang tua, harus banyak memberikan hal-hal tentang dunia ya, tentang dunia yang kita tinggali, bukan tentang dunia yang mereka yang tidak nyata tapi mereka merasakan ya. Jadi daripada penjelasan Bunda ini yang banyak Bunda tangani, jangan bawa mereka di hidup alam-alam yang tidak terlihat orang kebanyakan. Jadi anak tadi yang masih kecil juga merasakan lelah jiwanya ya, juga merasakan capek kalau selalu tidak kita pondasikan dengan agama dan kehidupan yang nyata ya. Sering anak yang punya bakat khusus atau indigo atau memang dia dituntun dengan leluhurnya, harus kalian orang tuanya harus dipondasikan dengan agama yang kalian yakini dalam kehidupan kalian ya. Karena pergilah bertanya kepada orang-orang yang memahami agar batinia si anak ini diperkecil sesuai dengan umurnya, agar mereka bisa menjalankan hidup dengan sewajarnya seperti anak-anak lainnya ya. Jadi gift dan dari Allah ini atau bakat yang sudah diberikan Allah ini, biarlah mereka sesuai aturan kehidupan mereka. Semakin hari semakin besar mereka sudah bisa membedakan mana yang nyata yang tidak nyata, mana yang negatif dan positif dengan hal-hal mistik ya, hal-hal gaib ya, hal-hal halus yang harus mereka sadari agar anak kita tadi hidupnya bisa normal ya, bisa mereka ngerti yang mana nyata yang tidak nyata. Itu harus betul-betul kalian sebagai orang tuanya harus penanganan ekstra
agar anak kita tidak keluar dari jalur yang tidak kita inginkan. Kita harus membawa mereka dengan anak-anak kita tadi dengan kasih sayang kita, dia hidup di dunia yang nyata ya. Di sini yang penjelasan Bunda, semoga kalian memahami ya, butuh kasih sayang ekstra ya. Jangan sampai anak kita ini selalu hidup di alam yang tidak nyata ya, pandangan mereka yang tidak nyata, karena mereka belum bisa membedakan mana yang baik yang mana tidak baik ya. Semoga pemahaman Bunda ya, penjelasan Bunda bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada kata-kata Bunda yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.